Kali ini kita akan melihat ya situasi di Ukraina ya, setelah adanya invasi dari Rusia ya. Jadi sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Seperti biasa, nanti kita akan melihat dari CCTV ya. Ada 4 CCTV, dimana ada kamera pertama yang berada di Kiev City, kota Kiev, Ukraina, dimana kamera pertama ada di sebelah kiri atas dan kamera kedua di sebelah kanan atas, yaitu Kiev City juga. Sebelah kiri kamera 3 di bawah ya, di Pereyaslav Kiev Oblast ya. Sedangkan kamera 4-nya di Kiev City, kota Kiev, Ukraina ya. Kita melihat situasi di kamera pertama ya. Ini juga sangat luas sekali pemandangannya, terlihat biasa-biasa aja. Sedangkan di kamera kedua di kanan atas ini juga terlihat pemandangan, juga ada gedung-gedung ya yang ada di situ ya, tapi tidak terlalu tampak jelas untuk aktivitas mobil atau orang ya. Sedangkan di kamera 3 di Pereyaslav ya, Kiev Oblast ini memang ada gedung juga ada aktivitas mobil yang lalu lalang ya, kalau dilihat di kamera ini ya. Terus di kamera 4 kanan bawah ini yang terlihat gedung, sedangkan aktivitas juga tidak begitu tampak ya, hilir mudiknya mobil maupun aktivitas dari manusia itu sendiri ya. Dari sekian kamera yang terlihat, yang paling aktif ya, yaitu kamera 3 kiri bawah ya. Di sini kami mengambil liftnya ini sekitar setengah 10 malam ya. Nah, 10 malam, kalau di Ukraina sekitar 16.30 ya. Jadi lebih dahuluan di Indonesia ya, kisaran antara 5 jaman ya. Jadi situasi yang kita lihat ini adalah sekitar sore hari ya kalau di Ukraina ya. Sedangkan kalau di Indonesia sudah mulai setengah 10 malam ya. Nah, aktivitas ini di kamera 3 sudah tidak terlalu terlihat aktivitas ya. Yang tadi, yang paling ya ini mulai muncul lagi aktivitas mobil gitu ya. Memang kalau dilihat di kamera ini yang paling aktivitasnya sangat aktif memang di kamera 3 ya. 1, 2, dan 4-nya ini kita lihat tidak terlalu banyak aktivitas, hanya terlihat gedung-gedung gitu ya. Bisa jadi ini memang sorotan kameranya memang tidak begitu luas, bisa jadi sehingga yang tersorot agak
ke atas gitu ya, sehingga aktivitas di bawahnya nggak begitu terlihat ya. Kalau di kamera 2 ini memang ada burung-burung yang terbang sekilas tadi, sedangkan di kamera ketiga kiri bawah itu selalu beberapa menit itu selalu muncul aktivitas ya. Ini juga ada aktivitas mobil lewat gitu ya. Jadi beberapa arah ya. Kalau dilihat di kartu ini seperti pertigaan gitu ya, ada yang simpangan, ada yang belok gitu ya, kalau dilihat di kamera ini ya. Ini termasuk situasi yang mencekam ya di Ukraina ya, karena ada beberapa informasi katanya Rusia sudah mulai memasuki kota Kiev ya. Ini invasi Rusia ke Ukraina ini termasuk sudah hari ini ya, hari ini sudah 20 hari gitu ya, dari target yang pernah ditargetkan oleh Rusia, yang berdasarkan informasi targetnya adalah 7 hari, ternyata lebih gitu ya, lebih sampai 20 hari. Memang harus diakui ya, kekuatan persenjataan yang dimiliki Ukraina dengan Rusia sangat jauh berbeda ya, nggak sebanding. Kalau di atas kertas ini Ukraina, kalau memang Rusia benar-benar gempur itu sudah luluh lantak sejak awal. Mungkin nggak ada 7 hari ya, mungkin antara 3 hari sudah luluh lantak. Mungkin strategi yang dipakai Rusia untuk invasi ke Ukraina mungkin berbeda ya, karena kalau dilihat-lihat gitu persenjataan yang dimiliki, pesawat terbang dan sebagainya yang canggih-canggih kan belum dikeluarkan ya. Jadi istilahnya orang ini memang kemungkinan besar bukan strateginya strategi perang yang seperti kita lihat gitu ya, ada strategi lain yang dipakai gitu ya, sehingga situasinya berbeda apa yang diharapkan oleh Rusia gitu ya. Karena di Ukraina juga terjadi perlawanan ya, para warganya juga dipersenjatai juga untuk mempertahankan negaranya gitu ya. Karena bagi Ukraina, seorang Rusia ini benar-benar sangat-sangat keji, karena sebagai negara merdeka dia sudah diserang oleh Rusia ya. Ini memang kalau dilihat di kamera ini memang aktivitas yang terbanyak lebih aktif yaitu di kamera ketiga ya, di Kili Oblast ya. Apakah ini termasuk areanya Kiev City atau bukan ya? Pareslav. Ini juga situasi yang ada ya, termasuk aktivitasnya sangat ramai sekali kalau dilihat di kamera 3 ya, di area Kili Oblast gitu. Memang kalau dilihat aktivitas yang lebih banyak itu adalah kendaraan ya. Kalau manusia saya perhatikan kok enggak terlihat gitu ya. Ini kameranya memang sangat jauh ya kalau dilihat di sini. Sedangkan kita lihat di kamera pertama, kita amati juga nggak terlalu terlihat aktivitas.
baik itu aktivitas kendaraan maupun aktivitas dari orang ya. Sedang kita amati lagi di kamera kedua ya, di Gift City ya. Ini juga sama, yang terlihat rumah atau gedung ini juga tidak terlihat aktivitas ya. Kalau tadi di kamera 2 terjadi aktivitas, tapi aktivitas dari burung yang terbang yang ketangkap layar ya. Sedangkan untuk aktivitas dari warganya sendiri maupun kendaraan sangat tidak terlihat. Kamera 4 juga sama ya, sangat tidak terlihat aktivitas baik kendaraan maupun manusia ya, hanya terlihat gedung gitu ya. Sedangkan di kamera ketiga kiri bawah itu memang aktivitasnya selalu ada, beberapa menit nggak ada aktivitas lalu muncul gitu ya. Tapi kebanyakan kalau dilihat di sini ini memang kendaraan ya. Saya perhatikan nggak terlihat ya, ini ada, ini manusia ada ini yang sedang jalan gitu, menyeberang gitu ya. Tapi kalau dilihat ini ada beberapa orang aja ya, tidak banyak gitu. Yang lebih banyak itu adalah aktivitas daripada kendaraan ya, yang lalu lalang ya, ke arah kanan atau ke arah kiri ya dari video ini ya. Situasinya Ukraina ini ya, memang perang itu nggak enak ya guys ya, selalu menimbulkan sesuatu ya, cemas, mencekam gitu ya, karena situasi kondisi gimana kita nggak tahu. Bisa jadi tiba-tiba terjadi peletusan bom, letusan senjata gitu ya, pesawat terbang yang menjatuhkan bom gitu ya. Jadi nggak tenang gitu ya. Aktivitasnya masih sama ya, untuk kamera pertama, kamera kedua, kamera keempat ini aktivitasnya nggak terlalu terlihat. Sedangkan di kamera ketiga ini lebih banyak aktivitas. Ini juga situasi ini ya, situasi sore ya kalau di Ukraina ya, karena perbedaan waktunya sekitaran 5 jam ya. Video ini kita ambil, rekaman ini sekitar setengah 10 sampai jam 10-an malam kalau di Indonesia ya. Kalau kira-kira kalau di Ukraina ya sekitaran itu ya, sore ya. Anda lihat di kamera 3 aktivitasnya sangat ramai sekali ya. Ini hari ini ya, hari ini di hari Selasa ini ya. Di hari Selasa ini tepatnya sudah masuk hari ke-20 ya, negara Rusia menginvasi negara Ukraina. Presiden Putin memang orangnya sangat pemberani ya untuk menginvasi Ukraina ya. Bisa jadi itu adalah hitung-hitungan seorang presiden Rusia ya, yang mengkhawatirkan keamanan daripada negaranya ya. Karena berdasarkan informasi sebenarnya Ukraina ini tidak mau diinvasi ya, karena Ukraina ingin gabung dengan NATO. Terus bisa NATO itu bisa jadi dianggap oleh
Rusia itu sesuatu yang membahayakan kalau gabung ke situ ya, akhirnya dan terjadinya bisa jadi adanya sesuatu, akhirnya dia melakukan semacam invasi ini ya, karena Rusia sudah geram, akhirnya dia melakukan seperti itu. Karena sering juga Amerika melakukan invasi ke negara lain tapi dibiarkan gitu ya, padahal jauh ya, seperti Irak gitu ya. Aktivitas di kamera 3 memang sangat aktif, lalu lalang daripada mobil, ada beberapa orang gitu ya yang lalu lalang di area tersebut gitu. Ini adalah situasi terkini ya di kamera. Katanya di Ukraina juga dibantu oleh seseorang ya, dikasih akses satelit ya, agar pihak Ukraina bisa menjalankan internet secara bebas gitu ya, tidak ada kendala gitu ya. Elon Musk ya, Elon Musk meluncurkan satelit untuk support daripada internetnya Ukraina ya. Siapa yang tidak kenal Elon Musk ya, pemilik mobil listrik Tesla, yang kemarin kalau Anda itu seorang trader Bitcoin atau terjun ke cryptocurrency, pasti kenal ya dengan Elon Musk yang membuat koin meme dog itu melambung tinggi dari harga sekian bisa tembus sampai 10.000 ya kemarin ya. Di arena perang Rusia dengan Ukraina ini, berdasarkan informasi, Elon Musk memberikan akses internet satelit ke daerah Ukraina, negara Ukraina ya, agar orang-orang Ukraina gitu ya itu bisa mengakses secara penuh internet sehingga bisa mendapatkan informasi secara lebih baik gitu ya. Karena biasanya kalau perang itu pihak lawan itu paling utama adalah menyasar daripada komunikasi, itu biasanya seperti itu, biar tidak terjadi kontak komunikasi dengan yang lainnya itu. Situasi tetap aja ya di kamera pertama, kamera kedua dan kamera ketiga ini seperti tidak terlihat aktivitas, hanya terlihat dari gedung-gedungnya aja, tidak ada pergerakan mobil, orang gitu ya, ataupun pesawat, kalau mungkin memang bisa dilalui oleh pesawat. Sedangkan kalau di kamera 3 kiri bawah itu lebih aktif gitu ya, adanya lalu lalang kendaraan, ini juga terlihat ya, mobil berjalan gitu ya, terkadang juga ada pergerakan orang ya yang sedang berjalan di area tersebut gitu ya. Ini juga ada mobil yang lewat gitu ya. Tapi memang harus diakui ya, walaupun terjadi aktivitas di kamera ketiga gitu ya, aktivitasnya lebih menonjol dibandingkan kamera pertama, kedua dan keempat gitu ya.
Tapi memang bisa dikatakan kalau secara normal ini sepertinya ya termasuk nggak terlalu ramai gitu ya, sepi gitu ya, karena lalu lalangnya hanya ada jeda-jeda gitu ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan kamera ke-1, kedua, ketiga, keempat, itu memang kamera 3 lebih aktif gitu, untuk mendeteksi adanya kendaraan, adanya orang yang lewat gitu ya. Jadi aktivitas itu terlihat begitu jelas gitu ya, walaupun tidak seramai ya, bisa dikatakan sepi tapi tetap ada aktivitas ya. Orang-orangnya juga ada yang jalan, yang nyabrang atau ngobrol gitu ya. Ini sangat-sangat terlihat ya. Jika kalian punya informasi ya tentang Ukraina, Rusia, silakan coret-coret di bawah ya, atau komen-komen meninggalkan jejak bisa juga ya, biar ada jejak di mana Anda pernah menonton video ini ya, di channel ini ya. Atau Anda bisa juga tambah informasi atau pengetahuan Anda tentang perang Rusia Ukraina ini, dan harapan-harapan Anda ya tentang invasi daripada Rusia ke Ukraina gitu ya, untuk menambah wawasan teman-teman yang nonton video ini ya. Atau mungkin juga Anda yang nonton adalah Anda yang sekarang ini tinggal di Ukraina atau di Rusia gitu ya, jadi memang berada di TKP ya. Apalagi kalau di Ukraina itu Anda bisa menyampaikan informasinya bisa lebih real ya, sesuai dengan fakta yang Anda rasakan saat ini ya. Jika Anda memang posisinya sekarang berada di Ukraina, Anda bisa menggambarkan ya secara jelas apa yang sedang terjadi di Ukraina ya. Ini adalah kameranya masih seperti biasa, aktivitas yang aktif tetap di kamera ketiga kiri bawah. Situasinya seperti ini. Sebenarnya situasi seperti ini juga termasuk suasana yang mencekam ya kalau kondisi perangnya. Walaupun kalau dilihat di kamera ini terlihat baik-baik aja, tidak ada sesuatu yang meledak, tidak ada sesuatu yang terdengar letusan-letusan apa gitu ya. Tapi situasi seperti ini memang kalau kondisi perang ya seperti itu ya, tetap ada perasaan-perasaan yang was-was ya, perasaan-perasaan yang belum nyaman gitu ya, karena bisa setiap waktu, setiap saat terjadi sesuatu gitu ya. Anda perhatikan di kamera 3 ya, aktivitasnya tetap selalu ada, pergerakannya juga tetap ada gitu ya, aktivitas mobil, orang gitu ya, walaupun tidak ramai ya, setidaknya ada aktivitas yang sangat aktif dibandingkan kamera pertama, kedua, dan keempatnya ya. Ini juga sudah mulai terlihat ya, kalau kota-kota yang dipasang kamera ini sudah mulai surup ya, sudah mulai mau berganti ya, dari sore menuju malam ya, kalau dilihat situasi yang ada sekarang ini ya. Ini merupakan kamera live ya yang kami rekam ya, karena
Sebenarnya saya juga mau menyampaikan secara live ya, bukan rekaman gitu, bukan gitu ya. Nanti cobalah kita akan coba untuk menampilkan secara live tentang kejadian apa yang sedang terjadi di Ukraina ya. Jadi bukan model seperti sekarang yang kita rekam dari kamera live, bukan ya. Karena kalau kita rekam dari kamera live kan tetap ada jeda gitu ya, seperti ini ya, seperti ini kan kami rekam itu kan sekitar setengah 10 malam gitu ya, dan baru bisa kita upload ya pagi hari gitu ya, sehingga informasi yang terupdate ya kisaran seperti itu gitu. Nanti kita akan coba untuk bisa live untuk melihatnya lebih sesuai ya, sesuai dari apa yang kita lihat gitu. Memang kalau dilihat di keempat kamera ini ya, situasinya masih nggak ada sesuatu yang membuat apa ya istilahnya orang itu semakin ketakutan atau apa enggak ya. Kalau sebenarnya tetap takut, cuma kalau dilihat di kamera keempat 1, 2, 3, dan 4 itu kan tidak ada kejadian-kejadian gitu ya, seperti bom, tembakan gitu ya, pergerakan dari tentara ini juga nggak terlihat sama sekali ya. Walaupun memang situasi seperti ini tetap mencekam bagi warga ya, karena rasa aman itu masih terbaut oleh rasa takut gitu ya. Anda lihat ya aktivitas di kamera 3 kiri bawah, sedangkan kamera 4 kita perhatikan juga masih seperti biasa, nggak terlihat aktivitas baik kendaraan, orang. Kamera 2 juga sama, kamera 1 apalagi ya, kalau kita mengalihkan perhatian di kamera ketiga itu selalu beberapa menit kalau terlihat kosong, terlihat sepi banget gitu ya, tapi beberapa menit lagi itu biasanya akan muncul gitu ya, baik itu kendaraan yang bergerak atau orang yang sedang bergerak atau berjalan gitu ya. Itu aja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda lanjut untuk menontonnya, dan Anda bisa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda maupun grup-grup WA yang Anda miliki ya, ataupun ke sosial media yang lain, agar video ini lebih bermanfaat bagi orang lain ya, untuk melihat situasi kondisi daripada 20 hari invasi Rusia ke Ukraina ya.